Itu kambing, kalau nggak tahu kambing domba, kalau nggak tahu domba sheep, Shaun the Sheep ya. Itu belum diceritain ya, tapi dulu saya pernah menggembala embe sambil bertelanjang gitu kan, waktu sebelum SD. Oh, nggak usah diceritain berarti. Terus saya ngagulitik kan di sawah, embenya banyak gitu kan. Padahal punya orang itu, gugulitikan gitu. Ada hubungannya nggak mengembala sama gugulitikan itu? Ada jadi kuat gitu. Selamat datang di podcast Juara, obrolan penting para juara. Belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Tertawa itu adalah ibadah. Iya, betul, Mari. Di samping saya ada kepala desa Bojong. Bukan ya. Di samping saya ada sosok guru yang sangat berprestasi. Masya Allah. Dia lolos LPDP. Nanti saya tanya LPDP itu apa ya, saya juga nggak tahu gitu. Nah, kemudian beliau sedang menempuh S2 dari beasiswa tersebut, kalau nggak salah di Oxford University. Harvard, Pak. Oh, Harvard ya. Ini kita nggak pakai masker karena sudah melalui protokol kesehatan. Jaga jarak sudah 1 meter lebih. Silakan dihitung sendiri ya para penonton. Ya, Pak Gula melirik. Oke, Pak Teten, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berwibawa ya kalau di podcast. Saya akan bertanya banyak kepada Pak Teten mengenai prestasi yang didapat dari awal merintis kehidupan. Apakah benar ada mengembala sapi? Bukan. Oh, bukan. Nanti diceritakan. Menggembala embe, Pak. Embe, ya. Oke, untuk lebih jelasnya, saya ingin tahu Pak Teten lahir di mana ya, kemudian di bidan mana, nama orang tuanya siapa, alamatnya di mana. Silakan Pak Teten, boleh. Waduh, Perkenalan diri. Di interview kerja ya, mah. Iya, betul. Saya HRD di sini. Baik, Pak Hari, terima kasih pertanyaannya ya. Sama-sama. Saya pengen ketawa terus. Iya, boleh Pak Teten. Tertawa itu ibadah. Podcast menikah kayak apa gitu ya? Iya. Ngobrol biasa aja. Betul. Perkenalan ya. Iya. Nama saya Teten Ginanjar Rahayu. Asal Bojong Timur. Bojong Timur itu negara bagian dari Purwakarta. Masya Allah. Ya, saya juga asli orang Bojong, berarti asli orang Purwakarta. Itu besar di Bojong, SD di Bojong Timur, kemudian MTS N Bojong, sekarang menjadi MTS 3 Negeri Bojong sekarang. Wah, luar biasa. Kemudian aliyah di MA YPI Cikeris, masih di Bojong. Kemudian ya kuliah di UPI kampus Purwakarta. Sekarang kuliah lagi di UPI Bandung. UPI Bandung ya. Ada lagi perkenalannya? Ya udahlah gitu. Udah. Ya udah, podcastnya sekian. Enggak, masih ada dan Teteh ya. Nah, saya akan tanya ya ke Pak Teten ini, waktu Pak Teten pernah dapat ranking waktu SD? Nah ini nih ada cerita ya. Iya. Boleh diceritain? Boleh. Tapi nggak lama kan waktunya ya ini. Iya, cuma 5 menit. Jadi dulu itu saya itu termasuk anak yang tergolong bengal ya, berdegong gitu ya. Bengal. Berdegong. Waktu masuk kelas 1 tuh saya banyak sekali ngejailin murid yang lain. Kayak tasnya diumpetin, terus berantem ya, gelut sampai kancing baju teman-teman pada copot. Terus pas vaksin gitu ya, pas divaksin, bukan vaksin, imunisasi. Iya, imunisasi. Kan guru tuh ngambil minum dari luar, sama saya didorong pintunya. Gurunya? Airnya tumpah gitu ya, guru kelas 1. Didorong gurunya? Iya, kan masuk ke kelas, ada pintu kan, pintunya didorong, gurunya langsung kedorong gitu. Jangan dicontoh ada teh. Ya. Pak Adi tolong si tulisan jangan dicontoh di rumah. Terus nyuruh teman buat kabur. Ayo kabur aja nggak apa-apa, aman. Padahal pas ditanya cuci tangan gitu. Cuci tangan deh. Oh, Pak Teten sudah hafal istilah cuci tangan deh. Maklum cuaca gitu, jadi batuk dikit nggak apa-apa. Ya gitu. Nah, kelas 1 ke kelas 2 itu nggak ranking, Mari. Sama sekali nggak masuk 10 besar, apalagi 3 besar sampai saya kan besar sama nenek ya. Marah banget itu nenek, dimarahin karena nggak masuk ranking, kalah sama yang ya tetangga gitu ya. Kalah sama tetangga yang biasa-biasa aja. Sementara saya kenapa nggak masuk ranking, dimarahin, padahal guru-guru tuh suka muji saya, kata nenek teh, karena dulu mah gitu ya waktu kecil
Jadi sebelum adzan subuh teh saya udah sholawat di masjid. Tapi nggak sholat. Ya sholat. Oh, sholat ya, sholat ya. Kalau sampai sekarang alhamdulillah. Oh gitu. Sebelum sampai sesudah subuh saya masih belum bangun. dulu waktu kecil Iya. ya. Sekarangnya pada itu dulu waktu kecil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang gitulah alhamdulillah. Suka dengerin salawat sekarang. Iya. Gitu. Nah, di situ semenjak dimarahin ya, kelas 1 dimarahin, mikir saya tuh nggak boleh gini, berarti nggak boleh dimarahin terus. Dari kelas 2 sampai kelas 6 ya dibabad semua. Ranking 1. Ranking 1. Iya. Ranking 1 beneran. Benar. Saya nggak percaya. Dengan selengeannya saya gitu ya. Gitu ya alhamdulillah. Karena triggernya dimarahin sama nenek. Oh iya. Gitu. Dimarahi ya. Dimarahin pakai penggaris. Wah, lebih parah. Nggak usah disebutin lah. Dapat ranking 1 dari kelas 2 sampai Iya. kelas 6 Pak Teten. Betul. Sangat luar biasa. Oke, kita akan tutup buku yang SD. Dapat Iya. ranking nih. Iya. Ranking nggak ada masalah. Biasanya kalau anak ranking tuh masalah di mata guru nggak ada. Pokoknya hebat aja anak ranking tuh. Gak kayak saya dulu. Gak dapat ranking, gak bikin masalah, tetap dapat masalah. Ya. Indonesia biasa. Oke. Oh, Pak Teten. Kalau misalnya MTS ya? Iya. MTSN, MTSN. bukan MTSS. Bukan. Gak ada swasta MTS ya? Itu dapat ranking berapa dari kelas 1 sampai 3? Di MTS itu kebetulan karena teman-temannya heterogen ya. Oh iya. Dari mana-mana palinter. Mm-mm. Enggak, saya pernah masuk 3 besar 3 besar. waktu kelas 8. Waktu kelas 9 berapa besar gitu. Pokoknya waktu itu biasanya kan saya tuh menyaksikan kakak kelas yang lulus itu jadi pengantin-pengantenan tuh. Oh, iya, yang iya. terbaik. Iya, Saya tuh iya. pengen sebetulnya Jadi pengantin. jadi pengantin cowoknya. Oh, nikah dini gitu. Bukan. Oh, Itu bukan. yang berprestasi. Oh, yang berprestasi. Bari. Terus? Itu yang nilai tergede. Cuman kebetulan waktu itu lagi tren perpisahan di luar. Lagi tren perpisahan di mana tempat wisata lah. Tempat wisata. Oh, jadi nggak jadi. Katanya gitu ya, katanya kalau jadi ya saya pengantinnya katanya. Oh, pengantinnya. Meskipun nggak juga anggap lah, biar saya seneng gitu. Iya, sangat berkesan ya Iya, cerita di betul. MTS ya. Nah itu dia. Terus tadi kemana? SMA atau MTS juga apa sih namanya? Madrasah Oh, Aliyah. Madrasah Aliyah. Iya, Ya. Aliyah. Madrasah Aliyah itu ya? Iya, Aliyah. Kalau SD itu apa sih bahasa ininya? Sekolah. Ibtidaiyah ya? Iya, MI. Oh, MI Madrasah ya. tidak iya, jadi paralelnya ke MTS lalu ke MA. Oh, Kalau ke saya dari MA. SD ke MTS ke MA. Ke MA tuh Madrasah Aliyah. Aliyah itu sama dengan SMA. Iya. Itu ranking terus juga. Nah, alhamdulillah di situ. Ini alhamdulillah gimana ya? Di situ ya alhamdulillah sama kayak SD. Oh, 1 terus. Ya dari kelas 1. 1. Iya. Akhirnya Akhirnya ya udah 1. 1 terus ya. 1 terus alhamdulillah. Saya dapat kabar kalau Anda tuh dapat beasiswa S1-nya, ya nggak sih? S1 beasiswa bidik misi. Bidik misi ya? Iya, Oh, jadi gratis. gratis alhamdulillah. Oke, kita sambil belajar ya, Teteh. Meskipun kalian masih SD, kita akan cari tahu apa itu bidik misi. Iya. Gimana, Pak Teteh? Bidik misi itu beasiswa sebetulnya untuk orang yang nggak mampu ya. Oh Yang tidak iya. mampu tapi dia punya kelebihan di akademiknya gitu. Ah. Jadi daftarnya itu pertama saya kan dari kalau SNMPTN nggak masuk lah. Iya, Soalnya iya. nilainya kurang. Jadi SBMPTN tuh. Heeh. Jadi waktu SBMPTN wah luar biasa kan di Bandung ya, orang kampung ke Bandung gitu. Sawah gitu ya. SMA 12 orang lain mah saya mah HP cinit-nit yang kecil bawa. Cinit-nit, cinit-nit. Malu gitu mainin juga pas ngumpul di SMA tuh di bawah gitu Di sama bawah. teman saya. Oh, Yang lain belajar pakai tab, bawa buku yang kamus. Aduh, saya minder sekali. Tapi nggak apa-apa lah dengan niat bismillah gitu ya. Iya. Di SMA 12 tuh kantin juga bagus. Waktu itu di kantin lihat orang-orang kaya lah. Masuk gitulah. Tes gitu alhamdulillah. Nah, ketika daftar SBMPTN itu daftar juga ke bidik misi. Itu jadi 2 jalur yang berbeda. Oh, 2 jalur Masuk ke berbeda. perguruan tinggi mah jalurnya SBMPTN, kemudian ada verifikasi ya, berkas-berkas masuk. Nah, ke bidik misi pun berbeda. Daftar dulu gitu, upload data-data yang dibutuhkan, kemudian verifikasi juga gitu. Foto rumah semua dipoto, Oh, depan, dipoto ya. belakang, isi rumah. Muka dipoto nggak muka? Muka pasti. Oh, dipoto? Iya, pasti. Itu lolos tapi ya. saya, saya heran. Oh, muka dipoto.
Kalau close Saya up mah nggak akan kalau close up fotonya kayaknya nggak akan lolos. saya ini meragukan kenapa tim verifikatornya meloloskan. Padahal Alhamdulillah. mukanya ganteng ya. Nah, pas verifikasi bidik misi itu kan ke UPI ya. Ya. Dia layak menjadi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi atau enggak itu kan ke UPI. Verifikasinya foto-foto gitu. Nah, itu pulangnya tuh Pak Hari. Jadi kan dulu nggak punya motor ya saya. Iya. Pas punya motor itu semester 2 pas di UPI kuliah. Pas SMA nggak punya motor sama sekali, sama teman saya namanya Cici ya. Sama Irma. Ke sana ke UPI ngeteng naik angkot lewat Wanayasa ke Jalan Cagak tuh. Oh, Dari iya, Jalan iya. Cagak naik elep ke Ledeng langsung. Pulangnya kan ke sorean waktu itu pas bulan puasa. Terus gimana, Pak? Naik elep dari Ledeng ke Jalan Cagak. Akhirnya Dari Jalan Cagak nggak ada angkot lagi ke Wanayasa, coba bayangin. menarik sekali, kayaknya jalan. Ya nggak jalan juga. Oh, enggak. Ya udah saya ngajak teman. Kalau si Irma mah yang 1 orang kan 3 orang. Iya. Dijemput sama siapa mamangnya atau omnya gitu. Nah, dijemput. Kalau saya sama Cici bingung gimana Ci mau minta jemput, kasihan orang tua kan ya. Jauh ya. Kalau mau naik angkot udah nggak ada. Aduh gimana? Coba jauh dari Jalan Cagak ke Wanayasa aja kan jauh loh. Iya, iya, iya. Aduh ini gimana? Kita ngebajak mobil aja lah gitu kan. Kita Anda mencuri mobil? enggak, ngebajak di jalan. Bajak tuh apa bahasa Indonesianya ya? Cegat mobil penumpang gitu. Oh, menumpang mobil AATT. Ingat, bukan membajak, bukan bajak laut. Terus apa Pak Jadi itu? dari Jalan Cagak itu, wah cobalah bajak mobil. Ada kol buntung ya, Iya, kolbak diberhentiin nggak berhenti. Ada truk yang gede nggak berhenti. Pada akhirnya kita dapat truk kecil engkel namanya kan. Engkel. Berhenti dia, kemana dek? Mau ke Wanayasa, yuk cuma di belakang, baru duaan. Di belakang. Sama drum minyak itu tuh drum minyak ternyata dia tuh ngangkut truk. iya, iya, iya. Kita naik, wah alhamdulillah ya kita dapet tumpangan gitu kan. Ternyata di tengah jalan di sebelah Herang waktu itu berhenti. Ada begal. Enggak, Oh, enggak, kayaknya dia ada perlu atau ada apa. Tapi kita nyangkanya saya sama Cici itu, wah kayaknya ini di sini berhentinya. Ayo Ci lah kita turun, inisiatif sendiri. Iya, iya. Si supirnya, si supir engkelnya itu heran. Dek, mau kemana dek? Cina. Ya udah Pak, makasih yo. Sambil ngedik-dik gitu kan. Makasih Pak. Gitu. Dek, kemana? Cina. Makasih Pak. Udah jauh aja gitu kan. Ci udah ngabajak dewe, kita ngabajak mobil lagi, kita numpang lagi. Tiba-tiba ada lagi engkel. Wah Ci itu ada engkel lagi. Yang barusan. Pas naik lagi yang barusan. Ternyata tadi itu bukan berhenti di situ gitu. Yang tadi itu ternyata mungkin ada perlu ya. Oh, iya, iya, iya. Padahal yang barusan lagi naik gitu. Wah kita tuh udah seneng sama si Cici tuh. Wah kayaknya nih si supir bakal gede milik, ini bakal bagus miliknya soalnya kasihan sama kita. Iya, Kayaknya iya. mau nganterin sampai Wanayasa gitu. Iya, ternyata. Alhamdulillah ya Ci, iya Mang, cenah kan nyebutnya Mang ke saya. Cemang sih Alhamdulillah. mukanya mamang banget. Iya. Alhamdulillah cenah. Iya, pokoknya sama saya didoain cing gede milik. Ya harus gede miliknya nih si Mang supir. Iya cuma alhamdulillah seneng gitu ya. Gitu angin sepoi-sepoi gitu ya sawah. Gitu. Ada soundtracknya? Ada soundtracknya kayaknya gitu ada kayak ya. di sinetron. Gini FTV gitu, guys. Iya gitu. Tiba-tiba berhenti lagi. Wah, ini kok berhenti ya? Cenah. Cek saya sama si Cici teh. Gak jadi berdoa gede milik. Nah itu tuh cek si supirnya nyetek kata si supirnya, deh sampai sini aja ya, cina. Aduh, Ci hanya kali doakan gitu, hanya kali doakan. Aduh didinya. Itu sampai si Jengkol ya masih jauh ke Wanayasa. Oh, iya, tahu, Kira-kira tahu. berapa kilo lah, 5 kilo lagi. Aduh gimana? Itu kan bulan puasa ya, Iya. pada pulang tarawehan waktu itu. Kita diam aja di tempat duduk yang di atas got itu got lah. Itu posisinya udah buka belum? Ya udah kan Oh, dari Ledeng udah maghrib. Udah maghrib. Oh, udah maghrib itu tuh. Udah maghrib di Ledeng itu. Jadi nyampe tuh kan sekitar jam 7-an lah. Di Cijengkol kita bingung lagi berdua, duh gimana ya Ci nyampe padahal masih jauh gitu. Terus kan ini leuweung hungkulnya. Iya. Hutan gitu, Iya, hutan kelapa sawit. Hutan kelapa di sana. sawit. Duh bingung. Tiba-tiba saya ada Avanza, saya ke jalan gini. Avanza udah lewat mundur lagi. Itu posisinya gimana Pak Teten? Begini? Gini. Oh, gini. iya. Mau ngebajak mobil tapi nggak ada mobil yang kosong gitu ya. Iya. Ada yang narik ikan dan sebagainya. Ada Avanza, pura-pura gini aja ke jalan. Padahal nggak ngeberhentiin. Tiba-tiba berhenti mundur lagi. Wah, gara-gara saya nih kata Iya, saya iya. teh.
Avanzanya dia, padahal enggak, ibu-ibunya lihat cici kemana neng sana. Oh iya. Bukan gara-gara saya. Anda GR banget ya tadi. Iya, namanya juga Teten GR, Teten Ginanjar Rahayu. Iya, lucu sekali. Ya gitu. Ya dari sana alhamdulillah ibu-ibu itu ternyata pulang belanja dari Bandung, belanja baju. Iya. Nyampe sekitar Selaawi, ya di sana dianterin sama ojek, ada ojek, dicariin ojek. Alhamdulillah. Oh, jadi Anda itu bukan ngeprank ya? Saya menangkap itu Pak Teten begini, kemudian pakai putih-putih prank gitu, enggak ya? Belum ada zaman dulu. Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Dari sana nyampe Wanayasa dijemput sama bapak saya pakai motor Suprapit. Terus menangis Anda gitu. Bapak saya tadi. Enggak Iya. selebay itu. Enggak selebay. Alhamdulillah itu perjuangan yang paling berkesan tuh S1 tuh. Jadi buku ya? Jadi buku enggak ya? Naik truk bersama Cici. Enggak, ditulis di blog, saya punya blog. Oh, punya. Iya, ditulis ada ceritanya di blog, cuman nggak aktif sekarang. Gitu Pak Ari. Nah, kemudian dari bidik misi itu boleh saya tanya tentang berapa Anda mendapatkan bidik misi? Misalnya saya kan orang awam nih ya, nggak dapat beasiswa dulu kan. Nah, pas dapat bidik misi itu turunnya berapa bulan sekali? Iya. Kemudian apakah ada uang saku, uang jajan, uang cukur rambut gitu kan? Alhamdulillah ada. Oh, ada. Dulu tuh 2013 berarti ya saya masuk kuliah. Iya, betul. 13 setiap bulannya dapat 600.000. Setiap bulan 600.000. Itu udah tinggal kuliah aja, kita ngurusin berkas-berkas doang, ngisi aplikasi yang buat ke bank tuh. Iya. Buat daftar. Udah dikasih dari UPI waktu itu Bank Mandiri kalau nggak salah. 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Iya. Oh lumayan tuh mahasiswa waktu itu. Iya, betul. 600.000 sebulan. 3 bulan kan jadi 1.800.000 gitu. Selama sebulan itu gimana cara bertahan hidupnya? Selama sebulan Per bulannya gitu. gimana ya? Bolak-balik Bojong. Enggak, ngekos sama sepupu. Oh iya. Kosannya saya paling murah, mungkin nggak akan ada lah waktu itu. 300.000 berdua coba. 300.000? 300. Udah termasuk makan malam nggak itu? Enggak. Oh, enggak, saya kira dapat makan malam. Termasuk air sama listrik. Air, 300.000 itu. Ya nggak akan ada mungkin ya waktu itu. Terus? Iya, bertahan hidupnya ya sama sepupu minta jajan gitu. Minta jajan. Keren ya, berarti Pak Teten sangat kenal situasi dan keadaan, memanfaatkan kondisi. Iya benar, kan udah kerja sepupu ya. Iya. Terus ya dari rumah bawa beras, kemudian dipasak gitu kan. Wih, keren. Makan sama apapun jadilah gitu. Apapun jadi? Termasuk nasi dan piring pun jadi ya? Jadi sama garam, seringnya sama garam tuh waktu kuliah tuh. Sama garam? Iya, sama Serius garam itu? aja. Jadi bener. Anda pulang makan garam Saking laparnya sok. gini nggak ngasih garam? Saking laparnya Pak Hari, pulang kuliah, lapar, uang jajan nggak ada karena belum cair ya. Ya udah ada garam, ada nasi, ya udah dimakan nggak apa-apa. Itu gimana rasanya? Ya enak lah, kan Enak. lagi lapar. Jadi Kan saya mah prinsipnya makan untuk hidup. keren banget. Serius gitu. ini cerita hidup yang sangat luar biasa. Udah jadi camat, Pak. Bukan ini guru, bukan camat. Ini maaf bajunya nih. Iya, enggak apa-apa. Sangat Belum ganteng PNS. sekali. Oh, itu selama berapa tahun Anda makan garam dan nasi? Ya kadang setiap akhir bulan kalau nggak ada uang Oh, akhir bulan ya. Makan-makan. Terus pas Iya. ada uang Anda foya-foya gitu? Ya enggak juga. Oh, sih. enggak. Tapi belum ada lajatos dulu ya? Belum. Oh, belum. Kalau udah ada kayaknya habis tuh uang. Nah. Sponsor aja. Nggak ada sih, baru ditarik sama Bank Mandiri barusan. Iya gitu Pak Hari. Jadi nggak apa-apa lah, saya bilang ini mah gini doang, makan sama garam doang. Dulu juga kan pas MTS sering kayak gitu. Makan apa? Makan nasi tapi yang udah jadi kerak. Wah enak itu. Namanya apa tuh? Kalau Kerak. Kerak. Yang liwet kan dulu saya di Kobom pas MTS itu ngeliwet sendiri. Ngeliwet sendiri. Anda makan keraknya doang gitu? Ya maksudnya kalau nggak ada lagi nasinya ya keraknya dimakan gitu. Keraknya dimakan. Kalau lagi lapar. Itu perut nggak sakit apa? Nah itu dia masalahnya di situ, perut saya itu mah. Oh, mah. Kalau sekarang udah mah gitu tiap malam. Ya. Sangat luar biasa. Maksudnya mamahnya Pak Teten, mama hoyong mam gitu. Iya, gitu. Datang makanan. Kalau gitu. sekarang dulu itu ya gitu karena makannya jarang gitu, telat terus jadi sempet ini sakit. Jadi sekarang kalau telat sedikit makan
Makanya. Jadi sakit gitu. Nanti bolehlah Pak ditayangkan foto Pak Teten dulu dan sekarang disandingkan teh gitu. Oke, itu cerita waktu kuliah. Nanti saya akan bahas sedikit tentang Anda bermain musik ya, tapi nanti pas akhir aja lebih. Nah, sekarang batuk dulu Pak Teten ya. Nah, oke, saya akan membahas mengenai perjalanan Anda yang terbaru di S2. Oh, S2 ya. Itu apakah pernah ada kegagalan ketika daftar LPDP? Kemudian bagaimana sulitnya? Dan saya dengar Anda pernah di ITB dulu, itu ngapain di ITB itu? ITB. Apakah kuliah seni? Ternyata bukan ya. Saya kira seni rupa gitu kan. Badan dicet-cet gitu. Iya. Gimana tuh Pak Teten? Coba ceritakan dari awal Anda mendaftar, mengklik dan lain sebagainya. Ya, memang pas lulus S1 kan saya juga dari SMA udah mikir gini ya. Saya itu nggak akan bisa kuliah, nggak akan bisa kuliah ngandelin orang tua gitu, karena kan orang tua segitu adanya gitu ya. Iya, udah punya pola pikir gitu ya. Iya, biaya gede kan kasihan gitu. Udah ada punya rasa kasihan, udah mau ngebiayain dari SD sampai SMA, masa saya harus dibiayain lagi pas kuliah. Udahlah, saya mending cari beasiswa. Nah, itu juga masih berlanjut pola pikirnya sampai sekarang. Saya mau S2 tapi nggak pengen merepotkan orang tua dan nggak ingin merepotkan diri sendiri juga gitu. Nah, ini ada peluang LPDP dari semester akhir pas kuliah pun, wah saya nih LPDP nih kayaknya beasiswanya menarik nih kayaknya gitu. Soalnya kan banyak informasi ya dari kakak kelas. Ya udah dikejar, informasinya dicari. Dikejar Pak Teten, Anda lagi bersama informasi. informasi gitu. Dicari gitu. Dicari. Jadi pas 2017 lulus, setahun di Cendekia ngajar. 2018 tuh ada pembukaan kan ya. Iya. LPDP. Wah, saya coba daftar. Pokoknya prinsipnya kalau saya itu berani mencoba dulu. Kalau udah mencoba gagalnya udah yakin definisinya gagal. Kalau belum mencoba ya udah yakin juga pasti gagal gitu kan. Luar biasa, tapi kita nggak punya pengalaman kan. Kalau nggak mencoba dulu, mau gagal mau berhasil, pokoknya coba aja dulu. Coba dulu ya. Nothing tulus lah gitu kan. Luar biasa. Dicoba, ternyata pas tes SKB ya, kalau CPNS mah ya, tes seleksi berbasis komputer, yaitu gagal, nilainya kurang 15 poin. Yang dulu yang awal waktu ya. 2018. Oke, saya perbaiki, saya belajar dari 2018 sampai 2019 tuh persiapan tuh. Belajar. Sama Pak Tegar bukan? Ya, salah satunya di akhir-akhir sama Pak Tegar. Ya, karena memang ini udah mentok gitu. Kayaknya Anda dibayar besar Tegar. Bagi dua dengan saya Tegar. Gitu. Terima kasih Pak Tegar. Pokoknya luar biasa lah Pak Tegar. Terus? Jadi saya beli yang buat latihan itu kan soal. TPA kayak gitu. Itu setahun tuh belajar sama persiapan bikin esai yang jadi nggak tiba-tiba besok ada LPDP ikutan nggak gitu ya. Enggak gitu. Jadi ada persiapannya ya. Karena ada pengalaman di tahun 2018 kan, hal-hal yang harus diperbaiki. Salah satunya di tes itu. Jadi tesnya nggak lolos, ya berarti saya harus perbaiki di situ gitu. Sambil perbaiki yang lain. Alhamdulillah 2019 serangkaian tes. Pertama ada seleksi administrasi kan, bikin esai, bikin rencana studi. 2, kemudian seleksi berbasis komputer di Bandung waktu itu. Kemudian ada wawancara sama 4 orang waktu itu. Alhamdulillah dilewati. Pada akhirnya ya alhamdulillah gitu, sama Allah teh dijawab semua perjuangannya dari 2008. Itu esainya ada bahasa Inggrisnya nggak? Maksudnya ngetik bahasa Inggris gitu? Enggak, kalau esai bahasa Indonesia, tapi pas interview itu bahasa Inggris. Interview? Ditanya? 30%-nya bahasa Inggris. Oh, 30%-nya? Iya, 70%-nya mengenai esai, mengenai kedepannya mau gimana kayak gitu. Tapi udah dalam bahasa Inggris? Iya, dalam bahasa Inggris. Contohnya gimana? Misalnya? Bahasanya? Aduh, naonnya, kumanya? What is your name? Gitulah. Enggak, pokoknya nanya gini, we can do it gitu. We can do it. Jadi pertanyaan ke Pak Teten gitu. Terus dijawab, are you sure you can study with iya. bla 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 gitu dengan SKS yang segini gitu kan. Itu di zaman sekarang ya pakai bahasa Inggris. Coba Tete ya, kalau yang nggak bisa bahasa Inggris Anda menyesal. Betul. Dari SD berarti sampai nanti kuliah
harus jago bahasa Inggris ya. Makanya Pak Hari selalu menekankan ya kalau di kelas pakai bahasa Inggris meskipun Pak Hari nggak ngerti. Betul, Ya. Pak Hari. Yang penting anak lain ngerti bahasa Inggris lah. Iya. Minimal Apalagi it, kalau gitu. yang ke luar negeri itu bahasa Inggris 100% interviewnya. Nanyanya ya. Iya, pas wawancaranya tuh Oh, 100% bahasa gitu. Inggris. Ya, kalau nggak lancar, nggak fluent gitu ya, Hah, ya di wawancara gagal tuh. gagal ya. Kalau yang kuliah di dalam negeri, ya minimal ngerti lah apa yang ditanyakan gitu. Oh iya. Terus iya. bisa menjawab dengan bahasa Inggris gitu, meskipun Mantap. terbata-bata. Terbata-bata seperti Nah, mengaji ya. iya. Kenapa Anda nggak keluar negeri? Keluar negeri, lu belum yakin? Belum yakin? Iya, belum yakin sama kemampuan. Sebetulnya keluar negeri itu cukup. Sebetulnya yang bikin pede itu kemampuan bahasa Inggris kita. Nah itu, kita bisa ngomong, kita bisa nulis, kita bisa baca, itu aja. Pede banyak ke Pede. luar Iya. negeri ya. Karena modalnya kan IELTS. Kalau di dalam negeri itu TOEFL ya. Ah. TOEFL 500 kan. Ah. Kalau di luar negeri kan IELTS. Oh. IELTS itu kan tesnya 1 menulis, 2 membaca, 3 mendengarkan, 4 berbicara. Jadi kalau keluar negeri itu, kalau Iya. yang TOEFL untuk dalam negeri, Iya. tidak dipakai ke luar Iya. negeri. Kalau TOEFL mah kan cuman kita ngejawab soal sama mendengarkan doang kan, listening, Iya, iya, iya. reading comprehension yang kayak gitu. Kalau yang tadi apa yang luar negeri? Ada menulisnya, Menulis. ada membacanya, kemudian ada mendengarkan, ada berbicara, mengemukakan pendapat. lengkap ya. Lengkap gitu. Iya juga sih kalau ditanya rumah kamu di mana gitu, nggak ngerti bahasa Inggris gimana kan? Iya. Dikiranya sana ke WC gitu. Ternyata bukan. Menanya alamat rumah Anda di mana gitu. Betul. Oh, luar biasa. Sekarang udah tamat belum S2-nya? Alhamdulillah sekarang tuh lagi menyusun tesis ya. Iya. Menyusun tesis, insya Allah baru finishing proposal, nanti seminar proposal, baru ke penelitiannya tesis. Udah ada judul dong. Udah ada. Apa tentang apa tuh? Boleh Yap. dibocorkan tidak? Nggak boleh. Judulnya analisis aja gitu. Oh, analisis ya. Analisis. Analisis ini apa yang lagi tenar? Kripto. Bukan. Itu saham. Jadi crazy rich. Nah, Pak Teten, Ya. kemudian kan Anda selain S2 nih sekarang ya, saya mau tanya lagi bidik misi nih. Iya, Kan 600.000 per bulan. iya benar. Saya ingin tahu berapa ini LPDP. Gimana cara, maksudnya apakah per bulan, per tahun? LPDP juga sama 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, sama. Iya, cuma Lanjutin dong, sebulannya berapa gitu dong. nambah lah nolnya 1. Jadi berapa tuh? Kalau per bulan kalau bidik misi 600.000, Nah, kurangnya 200 lah. jadi berapa? Oh, jawab aja ribet banget sih. Ya, Berapa tuh? sekitar gitulah. Berarti nggak berani jawab dia. Gue buat pembelajaran Pak Teten, nggak buat apa-apa. Berapa Iya, tuh? sekitar 4 lah. 4 juta Iya, per bulannya. per bulan. Tapi dirapel 3 bulan itu. Iya. Oh gitu. Pantas Anda membeli sesuatu yang sangat mahal. Cita-cita. Balik lagi itu cita-cita. Iya, Kalau iya. cita-cita kan ya gimana gitu. Itu belum uang buku, Pari. Oh, ada uang buku. Uang buku tuh setahun 10 juta. Oh, tapi Anda beli bukunya kan? Ya belilah. Tenang, Kementerian Keuangan saya interview dengan baik ini. Belilah kan itu buat nyusun tesis kan perlu Oh buku. gitu. Iya. Satu Terus buku 10 juta harganya. tugas setahun Oh, itu. setahun. Iya. Langsung beli satu buku. Habis lah beli buku setahun 10 juta. Iya, saya pernah lihat Pak Teten bawa ransel buku semua loh. Iya. Dilabelin. Pak Hari juga tahu kan? Tahu saya, tahu. Milik Menteri Keuangan, gede. Kalau sekolah kan ada bos ini Menteri Keuangan. gitu Iya, kan. bener. Eh, Terus belum itu uang kedatangan. Anda datang ke mana ceritanya ini? Iya, ke Bandung. Oh, transport. Iya, transport. Itu 2 kali lipat per bulan biaya. Per bulan. Per bulan? 2 kali lipatnya uang bekal sebulan. Oh, 2 kali lipatnya bakal sebulan. Terus nanti ada uang penelitian. Penelitian juga. Iya. Sebutkan saja nominalnya. Kalau di dalam negeri itu maksimal 15 juta. Penelitian. Kalau luar negeri mah 30. Anda menyesal pasti ya. Enggak juga sih. Kalau dokter tuh 60 nyampe. 60 dalam negeri. Iya. Penelitian. 60 juta. Iya, lumayan ya. Wah, mahal sekali. Maksimal, Mari maksimal. Oh, maksimal. Ya gimana kita ngajuinnya kan penelitiannya butuh apa? Oh, ya jadi diajukan gitu ya. Gitu. Anggarannya sekian gitu. Ah, Teteh, pokoknya harus
menjadi anak yang cari beasiswa ya? Iya lah. Ya kalau ada uangnya mah kuliah we sendiri. Nggak apa-apa beasiswa aja, selama Anda pintar beasiswa ada. Tapi kalau Anda kurang pintar seperti Pak Hari ya cari aja jalan lain lah ya. Beasiswa Mirip-mirip orang beasiswa. tua. Oh iya dong. Beasiswa dari orang tua. Beasiswa orang tua always. Pak Teten, Anda itu jago gitar ya. Itu dari kuliah waktu tingkat berapa gitu? Wah ini panjang lagi tapi pada Sedikit aja intinya lah gitu. nggak jago juga sih saya. Jago Belajar gitarnya dari kelas 2 SMA. 2 SMA. Itu beli sendiri hasil dari uang pengajian. Jadi saya waktu itu di hire ya. Di hire. Iya iya. Jadi untuk pengajian gitu, Ah. bacain Quran gitu kan. Digaji 50.000 Per hari. ini sekali seproyek. Oh, seproyek, 50.000. Patungan sama temen buat beli gitar yang harganya 180.000. Wih. Ke sini ke Purwakarta. Ya 20.000-nya ngumpul, yang 40-nya ngumpulin lah. Jadi 90.000 gitu per orang. Diumpetin tuh di Dari? rumah temen. Terus pas Anda setelah batuk diumpetin? Diumpetin di rumah temen, nggak dibawa ke rumah karena nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh main gitar Haram sama berarti? orang tua. Nggak boleh wes, soalnya mengganggu mungkin ya. Oh Mengganggu iya iya. Fokus ngaji, fokus belajar gitu. Jadi susulumputan gitu, ngumpet-ngumpet. Susulumputan, Gitu. Kelas 2 belajar, ya dibawa ke kampus. Di kampus kan ada UKM tuh. Wah, kubus, ikut kubus, seneng. Dulu Pak Hari juga yang ini ya, yang ngetes saya. Iya. Saya dulu. Kakak senior ini. Oke kayak senior ya. Dites gitu masuk kubus ya, alhamdulillah. Kesini sering manggung juga Oh, dengan iya. segala kekurangannya. Ya sekarang karena sibuk, ada kesibukan lain ya udah gitu. Iya. Gitar di rumah nggak pernah dimainin. Ada yang bilang bubar di sana. Bubar. Bubar karena ada corona ya, Pak Teten. Tapi kalau AGP Production mah jalan wae euy. Oh jalan terus Ya. itu mah. Ya kita interview abis ini. Itu mah basisnya udah kuat itu mah. Kuat kubus teh itu. Ya Pak Teten, kesan dan pesan untuk anak didik cendekia karena Anda merupakan salah satu ikonik di sana. Bukan lah, dia bukan boneka Asia Afrika ya. Pokoknya menjadi contoh Pak Teten. Coba gimana tuh untuk Pokoknya, memotivasi? pesannya buat ATT ya. Iya. Ya terus belajar gitu ya, jangan berhenti, terus gapai cita-cita yang diinginkan, jangan mudah menyerah lah gitu, semua pasti ada jalannya. Anda pasrah sekali. Iya. Terus Seperti saya kan dengan segala keterbatasan ingin menggapai cita-cita, ingin sekolah S1, S2. Ya ini aja dulu, coba aja dulu gitu. Jangan pernah berhenti sebelum mencoba gitu. Jangan pernah merasa gagal kalau belum pernah mencoba. mantap. Kalau nggak mencoba pasti gagal. Betul. Kalau sudah mencoba pasti kita punya pengalaman. Coba lagi, insya Allah nanti berhasil. Gitu. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Gitu. Iya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berarti Anda Itu sudah kata bersenang-senang ya? Bang Roma Irama. Ay. Maksudnya senang itu, wah bahagia saya sudah mencapai ini, titik ini gitu. Dan Teteh, kita sudah menyaksikan cerita Pak Teten dari menggembala apa tadi, embe ya? Embe itu kambing, kalau nggak tahu kambing domba, kalau nggak tahu domba sheep, on the sheep Oh ya. itu belum diceritain ya, tapi dulu saya Iya. pernah menggembala embe sambil bertelanjang gitu kan, waktu sebelum SD. Oh, nggak usah diceritain berarti. Terus saya ngagulitik kan di sawah, embenya banyak gitu kan, padahal punya orang itu, gugulitikan gitu. Anda ada hubungannya nggak menggembala sama gugulitikan itu? Ada jadi kuat gitu. Jadi Pak Teten tuh nggak pernah minum obat atau kecil, gulitikan dia ya sampai dia kuat. Quote of the day-nya itu. Oke Pak Teten, sebelum saya closing, saya akan memberikan salah satu hadiah ya. Iya, pari. Apa pari adanya pari? Hadiahnya saya ambil dulu, jeng. Aduh, ini laci ajaibnya terbuka terus. Sebentar ya. Set. Aduh, ganteng pisan di sini juga dah. Masya Allah. Duh, kreseknya halus kan. Sabar Pak dia, mau dipoto ya. Nah, ini dia. Masya Allah. Makasih Pari. Ya, boleh foto dulu kita. Oke, 1, 2. Oke, silakan diterima Pak Teten. Makasih, Masya Allah. Iya, itu dibuat dengan sepenuh hati oleh Bapak Adi. Apa tadi nama CV-nya teh? Alfa Jaya Persada.
Pokoknya kalau mau foto sunatan ke Pak Adi, foto sunatannya ya. Udah Pak Teten? Sip. Setelah ini Pak Teten akan ke ruang istirahat sholat makan, bukan isolasi. Dia mau batuk-batuk dulu. Terima kasih Pak Teten. Ya, makasih Pak Hari, makasih banyak. Mudah-mudahan menginspirasi lah gitu. Siap. Buat pendengar dan penonton. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap podcast juara.